Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Saya senang sekali bisa menjadi bagian dalam keluarga MCC Selipi di tempat ini. Terima kasih Pastor Herbert, luar biasa. Saya Kori Tulalesi, Bapak Ibu. Dalam 18 tahun terakhir, saya melayani dalam pelayanan penjara, saudara. 18 tahun dan tahun ini tahun yang ke-15 bersama dengan teman-teman yang ada di Goshen. Waktu itu youth saudara sudah pernah melayani di penjara bersama-sama dengan kami dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa selama 18 tahun, Februari tanggal 6 kemarin tepat 18 tahun saya melayani di dalam pelayanan penjara ya saudara. Kalau mau kasih tepuk tangan beneran gitu ya. Haleluya. Suara agak mendem sedikit, bisa di-trouble sedikit ya. Gitu. 18 tahun dalam pelayanan penjara, saudara, Tuhan membawa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tuhan mengizinkan saya untuk saya bisa hidup dengan teman-teman mantan pengguna narkoba, bahkan ada yang masih pakai narkoba juga tinggal barengan sama saya, penderita HIV. Dan saya bersyukur saudara sepanjang 18 tahun saya melihat bahwa tidak pernah ada yang mustahil di tangan Tuhan. Amin, amin. Enggak pernah ada yang mustahil di tangan Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dan Tuhan lakukan itu dalam hidup kita. Katakan amin. So pagi hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau bilang buat setiap saudara begini, buka hati dan buka pikiran kita sama-sama pagi hari ini, biar apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa tangkap dengan roh, amin. Tangkap dengan rohmu, karena kalau kita tangkap dengan roh kita, ada sesuatu yang akan keluar dari hidup kita dan memberkati banyak orang, amin, amin. Kalau kita cuma sekedar dengar, itu biasa aja berlalu. Tapi kalau kita tangkap dengan roh dan kita bilang begini, Tuhan ini saya dan utuslah saya. Amin. Ini Tuhan ini aku dan utuslah aku. Jangan bilang ini Tuhan, saya dan utuslah dia. Jangan ya. Haleluya. Pagi hari ini saya mau bicara dari satu topik yang sudah sering banget mungkin Bapak Ibu dengar ya. Udah sering banget tapi saya berharap bahwa pagi hari ini pinggirkan dulu segala pikiran kita, pengertian kita, apa yang kita tahu tentang firman ini. Dan kita mau fokus dengan apa yang akan Tuhan sampaikan buat setiap kita pagi hari ini. Jadi bilang dulu sama kanan kiri, colek dulu, dilarang tidur pagi hari ini. Kalau ngantuk tandanya habis dari ibadah ini saudara harus cek gula saudara ya. Kalau ngantuk ya, jadi nggak boleh ngantuk ya Bapak Ibu. Saya 18 tahun melayani dan khotbah di depan warga binaan pemasyarakatan disebutnya. Dan pagi hari ini anggap aja saya lagi khotbah di depan warga binaan Bapa di sorga. Haleluya, amin, amin. Jadi nggak grogi ya, nggak grogi. Karena udah 18 tahun khotbahnya ya, hampir sebagian besar di depan warga binaan pemasyarakatan saudara ya. Napi-napi yang saya nggak tahu latar belakangnya. Kalau di sini kan orangnya baik-baik semua ya kelihatannya ya. Tapi kalau saudara khotbah di penjara, saudara diri di depan dan saudara nggak tahu itu orang kasusnya ngapain. Habis ngebunuh orang ya, habis ngerampok, nipu ya, narkoba ya. Dan saudara nggak tahu apakah mereka bisa terima atau tidak. Tapi sejarah saya melayani Tuhan selama 18 tahun, saudara saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan, antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan akan mengadakan perbedaan antara kamu yang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh sama kamu yang cinta Tuhan semu, setengah. Jadi cinta Tuhannya kalau berkat itu datang baru cinta Tuhan. Tapi kalau berkatnya nggak kelihatan tunggu dulu Tuhan. Ya. Haleluya. Tapi pagi hari ini saya berbicara di depan Bapak Ibu yang luar biasa ya. Tapi saya juga nggak tahu kekristenan saudara. Tapi saya percaya MCC banyak mengajarkan tentang Tuhan buat setiap saudara. Dan saudara pasti mengalami perubahan dalam hidupmu. Katakan amin.
Amin. Amin yang kurang semangat. Amin. Amin. Kan saya tadi udah bilang, anggap aja saya lagi khotbah di depan api ya. Haleluya. Jadi kalau saya bilang amin semua harus amin. Amin. Haleluya. Ih udah 21 menit kurang. Boleh dimatiin gak itu? Belum ngomong gue. Haleluya. Oke, Lukas yang ke-15 ayat yang saya akan bagi dua bagian secara singkat ya. Lukas yang ke-15 ayat yang Lukas yang ke-10 ke-15. Lukas yang ke-10 ayat yang ke-25 kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-29 ya. Kita akan baca bersama-sama ya, yang pria baca, yang wanita dulu, yang perempuan baca ayat yang ke-25, kemudian yang pria 26 sampai dengan ayat yang ke-29, yang perempuan dengan suara keras 2, 3. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Oke, sampai ayat itu. Saudara mungkin udah sering banget dengar firman ini, betul ya. Ini khotbah yang kedua yang sering kali dikhotbahkan sesudah perumpamaan anak yang hilang ya. Jadi kita udah sering banget ya perumpamaan anak yang hilang, dan ini khotbah yang kedua yang sering kali disampaikan kepada setiap kita oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini. Nah, waktu disampaikan kepada saya untuk khotbah pada minggu ini, saudara, dan ini adalah bulan di mana kita akan melakukan mission in action. Haleluya. Saudara gairah nggak ya? Bergairah nggak? Kurang MCC. Bergairah nggak? Amin. Tadi lagunya keren banget loh. Tapi saya agak nyengir gitu di situ, Tuhan, ini aku ya. Maksudnya sanggup gak tuh kayak tuh lagu nyanyinya keren banget gitu ya. Kata-katanya keren banget. Tapi sanggup gak saya untuk melakukannya gitu ya. Kadang-kadang kita dari mulut kita pinter ngomong. Betul? Pinter nyanyi. Tapi untuk melakukannya belum seperti sepintar apa yang kita katakan. Betul? Dan pagi hari ini saya akan bicara buat setiap saudara dan membangkitkan roh saya juga. Untuk kita nggak cuma jadi jemaat yang panasin bangku gereja. Tapi kita mau jadi jemaat yang bangkit, keluar dan bergerak. Katakan amin. Amin. Saudara harus jadi jemaat yang militan. Amin. Amin. Saudara nggak bisa jadi jemaat yang biasa. Saudara nggak akan pernah ngalamin sesuatu yang baru dalam Tuhan kalau keluar dari tempat ibadah dan saudara dengar khotbah yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan dan saudara nggak lakukan apa-apa. Karena mission in action artinya apa? Ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita buat orang lain. Amin. Ada sesuatu yang keluar dari hidup kita untuk memberkati orang lain. Itu baru namanya mission in action. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang keluar dari hidup kita, itu bukan misi namanya. Itu actionnya kita doang. Coba bilang sama kanan kiri, lakukan aja udah. Haleluya. Ahli Taurat, saudara, ini banyak kisahnya. Ada yang bilang dia adalah pengacara ya, whatever lah. Tapi Alkitab firman Tuhan bilang bahwa dia adalah apa? Seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus ya. Jadi saudara jangan sampai saudara jadi ahli Taurat yang mencobai Pak Herbert ya. Haleluya. Katanya guru ya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Dia cuma tanya sama Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Padahal dia udah tahu, untuk memperoleh hidup kekal, satu-satunya jalan adalah melalui siapa? Yesus. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkan engkau. Dengar baik-baik. Perbuatan baikmu tidak akan pernah menyelamatkan engkau. Yang menyelamatkan engkau adalah
Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Amin. Gak bisa perbuatan baik kita. Dan dia tanya, apa yang harus aku perbuat biar apa? Selamat. Roma yang ke-9 ya, atau Roma yang 10, saya lupa ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 bilang begini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Amin. So waktu kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan. Dan ahli Taurat ini datang sama Yesus. Dan dia bilang bagaimana caranya. Kemudian jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Sebenarnya pertanyaannya ahli Taurat sama Yesus jawabannya nyambung gak? Nyambung gak menurut saudara? Gak nyambung sebenarnya. Karena dia tanya begini, guru apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Jadi Yesus balikin lagi sama ahli Taurat, lu baca apa? Kamu baca apa? Seringkali kita baca firman Tuhan, tapi kita nggak mudeng dengan apa yang kita baca. Ahli Taurat ini dibalikin lagi sama Yesus. Apa yang kamu baca di sana? Apa yang tertulis di sana? Kemudian firman Tuhan bilang begini, jawab orang itu. Nah ini keren nih. Jawab orang itu, kasihilah. Nah dia tahu banget sebenarnya jawabannya. Tapi dia nguji Yesus ya. Dia bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apalagi bilang, dengan segenap apa? Akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tolong lihat kemari Bapak Ibu. Hal pertama dari apa yang saya mau khotbahkan pagi hari ini adalah begini. Kalau kita, dengar baik-baik, mau mengasihi Tuhan, kita mau mencintai Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, kita mau jangkau jiwa buat Tuhan, kunci yang pertama adalah saudara harus mengalami Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Saudara harus mengalami Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu artinya hubungannya ke atas dulu. Katakan amin. Kita nggak bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kita ulang lagi. Kita tidak bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Saya nggak mungkin tergerak hatinya kalau saya tidak mengasihi Tuhan. Amin. Saudara mesti ngerti itu dulu. Saudara nggak bisa lakukan mission in action tanpa saudara mengenal siapa Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Saudara nggak bisa jangkau jiwa kalau saudara nggak punya hatinya Yesus dalam hidupmu. Amin. Poinnya adalah kamu harus punya hatinya Tuhan. Kalau kita nggak punya hatinya Tuhan, kita nggak bisa lakukan apapun. Bisa kita lakukan, tapi itu semu. Lakukan sebentar dan hilang. Lakukan sebentar dan hilang. Tapi kalau kamu punya hati Tuhan, itu akan berkala terus menerus dan terus menerus. Katakan amin. Coba bilang sama kanan kiri, cinta Tuhan gak sih lu? Kayaknya muka lu cinta sih. Kayaknya gue ragu mau muka lu ya kayaknya ya. Haleluya ya. Haleluya. Dan yang kedua dia bilang begini ya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Kita mengasihi Tuhan all out. Katakan amin. All out. Amin. Semuanya kasih buat Tuhan. Amin. Amin. Semuanya kasih buat Tuhan. Wah 12 menit lagi. Semua. Matiin aja mas, ntar pala saya pusing lihat ke situ. Haleluya ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tolong lihat ke sini sekali lagi Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengasihi juga orang lain. Yang pertama mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak menghargai dan mengasihi diri kita. Dengar baik-baik,
Kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi Tuhan yang pertama, yang kedua kita tidak mengasihi diri kita. Artinya bukan self pity ya, mengasihani diri sendiri, bukan. Tapi kita menghargai diri kita sendiri, kita menghormati diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, ya. Kita menghormati setiap komitmen-komitmen ilahi yang kita ambil sendiri, kita menghargai setiap keputusan yang kita ambil sendiri. Amin. Kalau kamu tidak menghargai dirimu sendiri, kamu gak bisa hargai orang lain. Setuju? Firman Tuhan bilang ini. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan bilang. Kenapa dia bilang begini? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan coba-coba kamu kasih orang lain, kamu kasih perhatian buat orang lain. Tapi kamu gak menghargai diri kamu sendiri. Hargai dan kasih dan hormati dirimu sendiri, baru kamu bisa menghargai dan menghormati orang lain. Katakan amin. Setuju ya? Ini poin yang pertama sebelum kita masuk dalam orang Samaria yang murah hati. Amin. Yang pertama tadi apa? Keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Kalau mau mission in action-nya jalan. Yang kedua, kamu harus cinta Tuhan dengan benar. Kamu harus menghargai dirimu sendiri, baru kamu bisa menghargai orang yang ada di kanan dan yang di kiri kamu. Waktu dalam pelayanan penjara di mana Tuhan menempatkan saya cuma bilang begini sama Tuhan, kasih saya hati seluas samudra untuk berhadapan dan menerima orang-orang yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saya. So yang pertama saya lakukan adalah saya menghargai diri saya. Menghargai Tuhan yang memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan semuanya buat hidup saya. Kemudian yang kedua saya menghargai diri saya sendiri, baru saya bisa mengasihi dan mencintai anak-anak yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara mau lihat orang yang engkau doakan, orang yang engkau sedang pergumulkan hari ini, ngalamin Tuhan dalam hidupnya, diri kamu sendiri dulu yang harus dirubah. Amin. Baru orang lain. Bilang sama kanan kiri, kamu dulu berubah baru saya berubah. Saya juga berubah dulu kok. Ya. Kamu dulu berubah, baru saya berubah. Saya berubah dan kamu berubah, mission in action-nya akan jalan. Amin. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tolong lihat ke sini. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kamu mau hidup, lakukan yang mana? Yang tadi. Kalau kamu mau hidup, lakukan yang mana? Yang tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu lakukan itu, firman Tuhan bilang apa? Kamu hidup. Saya nggak tahu nih di dalam sini hidup nggak ya? Hidup nggak Bapak Ibu? Yang benar hidup nggak? Beneran hidup? Nggak yakin saya ngeliat mukanya dari mimbar, nih tinggi nih mimbarnya nih. Nggak yakin. Bapak Ibu hidup nggak? Beneran hidup? Beneran? Salamin dulu yang sebelah, saya hidup kok. Saya hidup. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang hidup. Amin. Nah ini ahli Taurat emang benar-benar ya. Dia bilang begini ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Benar-benar ya ahli Taurat. Lu jangan suka isengin Pastor Herbert ya. Ini ahli Taurat nih. Ini ahli Taurat nih. Kalau suka iseng-iseng nanya yang udah tahu jawabannya, jangan iseng. Ya, udah tahu gue jawabannya. Gue mau nguji aja Pastor Herbert kira-kira bisa jawab atau enggak. Kualat lo Bapak Ibu.
Nggak boleh ya, nggak boleh. Dia nggak tahu nih ahli Taurat Yesus ini lebih canggih dari siapapun. Ditantang balik lagi sama Yesus. Tapi caranya Yesus gentle. Amin, keren ya caranya ya. Haleluya, jawab Yesus. Saudara, kalau saudara baca ini ya di ayat yang ke-30 saudara. Sampai dengan yang terakhir, ini sebenarnya kayak kisah nyata ya. Dia perumpamaan, tapi sebenarnya kayak kisah nyata aja ya. Ayat yang ke-30 bilang begini, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dengar baik-baik. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Tolong lihat kemari. Bapak Ibu, dalam perikop yang ini orang Samaria yang murah hati, ada beberapa tokoh di dalamnya. Yang pertama adalah ahli Taurat. Betul ya. Kalau dibaca lanjutan, yang kedua adalah orang yang dirampok. Ya, nanti kita baca lagi lanjutannya. Ayat 30, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan 31, dengar baik-baik. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Bapak Ibu, pagi hari ini yang hadir bersama-sama dengan saya ya, dari tim pelayanan Goshen itu ada orang-orang yang dulunya adalah orang yang dirampok. Haleluya! Orang-orang yang dulunya adalah orang yang dirampok. Dirampok oleh narkoba, dirampok oleh hal-hal yang mungkin mengenakan dagingnya, dirampok oleh keegoisan, dirampok oleh keinginan daging, dirampok oleh banyak hal. Dan mungkin saudara adalah salah satu di antaranya pagi hari ini. Orang-orang yang dalam keadaan dirampok oleh iblis. Sakit hati yang berkepanjangan, kekecewaan yang berkepanjangan, luka batin yang berkepanjangan, karakter yang tidak bisa dirubah berkepanjangan, emosi yang berkepanjangan, kecewa yang berkepanjangan. Ini orang yang dirampok. Coba yang dari Goshen bangkit berdiri dulu biar teman-teman tahu. Anton, Angel, Aldo, Neni. Tepuk tangan dulu buat mereka. Kurang semangat tepuk tangannya, tepuk tangan lagi. Haleluya. Amin. Anton mantan dari LP Pria Dewasa Tangerang ya. Haleluya. Itu yang keren tuh. Udah ya, itu yang keren ya. Dia adalah wakilnya saya di yayasan, istrinya sebelahnya Angel adalah bendahara di yayasan. Dan kemudian Aldo, bangkit berdiri Aldo. Aldo, Neni bisa bangkit diri? Oke. Ini Aldo adalah orang terlama dengan saya saudara, 18 tahun dia ada bersama-sama dengan saya. Keren ya, istrinya yang manis sebelahnya, hukumannya mah tempe ya, oke. Duduk boleh, Dian bisa bangkit berdiri Dian? Ngadep belakang Dian, iya. Ini putusan hukumannya 10 tahun saudara, peredaran narkoba internasional. Sebelahnya adalah Natali, bisa bangkit berdiri Natali. Oke. Dian mantan dari LP Perempuan Semarang ya, dan Natali mantan dari LP Perempuan Tangerang ya. Nat, kamu berapa tahun waktu itu Nat? 5 tahun ya, oke. Sebelahnya adalah suaminya Rian, mantan dari warga binaan di Australia. Rian bisa say hi dulu, oke. Oke saudara, dulu hidup mereka dirampok. Mungkin sama dengan keadaan Bapak Ibu sekalian sekarang hari ini. Hidup mereka gak enak dulu. Saya ingat banget bagaimana perjuangan Anton. Saya ingat banget bagaimana perjuangan Aldo. Kalau Natali, Dian, dan Rian baru sama-sama dengan kami. Gak enak saudara waktu dirampok. Ngalamin hal yang gak enak. Saya gak tahu di antara Bapak Ibu apakah ada yang saudara dirampok hari ini. Dihancurkan hidupnya. Iblis berusaha untuk menjatuhkan hidupmu. Iblis berusaha untuk menghancurkan engkau. Ini orang yang dirampok. Ini yang Yesus kisahkan. Dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko.
ada satu orang yang dirampok secara habis-habisan. Saudara belum ngalamin apa-apa mungkin. Di di home-nya kita, waktu itu sempat kerampok juga ya, hatinya karena permasalahan kantor. Pak Robert dan Ibu Yemi. Kerampok hati kita karena permasalahan kita. Saya cuma mau bilang, lepaskan. Kalau kamu pernah dirampok atau kamu ngalamin lagi dirampok hari ini, jangan pernah kasih kesempatan kepada iblis. Amin. Kamu lagi dirampok dengan hidupmu gak benar. Kamu lagi dirampok dengan kamu main game terus. Kamu lagi dirampok dengan kamu nonton video porno. Kamu lagi dirampok dengan setiap hari kamu berkelahi. Kamu lagi dirampok waktu apa? Ribut dengan mertua. Kamu lagi dirampok, ribut antara suami dan istri. Itu artinya kamu lagi dirampok. Kemudian lewat siapa yang pertama? Imam. Lewat imam. Yerusalem itu adanya di atas, saudara. Di perbukitan. Kemudian turun ke bawah dalam perjalanan untuk menuju ke Yeriko. Yeriko itu ada di lembah. Nah, Laut Mati itu dekat-dekat Yeriko, saudara. Turun perjalanan. Orang ini adanya di seberang sana. Turun imam. Siapa imam, saudara? Imam siapa sih? Imam siapa? Pastor Herbert imamnya. Haleluya. Turun imam. Imam adalah orang yang berada di bait Allah. Ya, kalau imam besar, 1 tahun 1 kali dia masuk di dalamnya dan dia pimpin. Ini imam. Imam adalah saya dan saudara. Amin. Imam adalah Brother Reka. Amin. Imam adalah Pastor Herbert. Imam adalah Pak Robert. Imam adalah Pak Aryo. Imam adalah Ibu Narinta. Pak Iwan, Ibu Agnes. Imam. Imam adalah pemimpin dalam rumah ibadah. So waktu dia lewat dari seberang jalan, dengar baik-baik, dia lihat orang yang dirampok itu ada di sana. Tapi dia gak peduli dengan orang yang dirampok. Dia gak peduli sama orang yang susah. Dia gak peduli apa yang sedang dialami oleh orang lain. Ini contoh negatif yang Alkitab tunjuk buat setiap kita. Imam dan kemudian lewat orang Lewi. Orang Lewi siapa, saudara? Ayat yang ke-33, lalu datang, 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika melihat orang itu yang melewatinya dari seberang jalan. Imam dan orang Lewi lewat. Tolong lihat ke sini Bapak Ibu. Imam dan orang Lewi lewat. Kalian adalah orang Lewi. Kalian adalah imam. Saya dan saudara terlalu sibuk dengan egonya kita. Sampai kita udah gak peduli lagi sama orang yang butuh pertolongan. Anton, Angel, Ria, Natali, Dia, Neni, Aldo, dengar baik-baik. Dulu kamu pernah dirampok. Tapi satu kali waktu, Tuhan bawa kamu jadi orang Samaria. Dan itu pun termasuk buat Bapak Ibu. Pernah dirampok hidupmu, tapi Tuhan bawa kita jadi orang Samaria. Imam dan orang Lewi, mereka gak lakukan apa-apa. Mereka sibuk dengan urusan mereka. Padahal udah selesai dari pelayanan. Kecuali mungkin mereka mau naik dari bawah ke atas. Karena Yerusalem ada di belakang. Yeriko ada di bawah. Mereka selesai dari rumah Tuhan. 20 Desember tahun yang lalu Tuhan mempertemukan saya dengan satu keluarga, saudara. Saya udah cerita di home sampai hari ini. Tadi pagi saya masih berhubungan. Suaminya hukuman mati di NK.
dan ditempatkan di satu lapas yang namanya Karanganyar yang gak bisa dijenguk. Itu ribuan kamar di dalamnya, karena satu kamar cukup untuk satu orang. Menghubungi keluarga cuma boleh 1 kali dalam 1 bulan. Suaminya dihukum mati. Ketemu dengan saya by Facebook. Waktu ketemu dengan saya, anaknya yang paling besar usia 13 tahun, saudara. Kami dari Goshen kunjungi. Anak ini gak percaya Tuhan. Dengar baik-baik, gak percaya Tuhan. Karena buat dia Tuhan gak adil. Papanya ada dalam penjara, mamahnya diperkosa 7 orang dan melahirkan adiknya yang usianya 1 tahun, 6 bulan, 7 bulan sekarang. Ngalamin kekecewaan, gak mau ke gereja. Anak usia 13 tahun. Satu kali dihubungin saya by WhatsApp, panggil saya Opung, karena mereka orang Medan. Gak percaya Tuhan Opung. Gak percaya, Yesus gak ada. Hidupnya dirampok. Yesus gak ada. Sudah tahu waktu tanggal 25 Desember yang lalu, saya ketemu mereka lagi gak makan 2 hari. Di tengah-tengah keterbatasan, saya support mereka. Dia cuma bilang begini, Opung, Tuhan Yesus gak ada. Saya bilang sama dia, Abang Otnil, Tuhan Yesus ada. Tuhan kirim Opung buat abang. Satu bukti bahwa Yesus ada. Satu bukti bahwa Yesus hidup. Satu bukti bahwa Yesus nyata. Satu bukti bahwa Yesus mengasihi. Satu bukti bahwa Yesus cinta. Saya mau bilang buat Bapak Ibu pagi hari ini. Di luar sana ada banyak orang yang dirampok. Tapi imam dan orang Lewi yang cinta Tuhan, yang ada dalam bait Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang teriak Tuhan setiap waktu, yang melakukan segala sesuatu dibilangnya buat Tuhan. Tapi waktu ada orang yang membutuhkan Tuhan, kita sibuk dengan apa yang kita kerjakan. Pelayanan itu bukan cuma di atas mimbar Bapak Ibu. Tuhan gak bilang pelayanan itu di atas mimbar. Pelayanan itu bukan di atas mimbar, saudara. Pelayanan itu adalah dirimu dengan Tuhan dan dengan sesama. Itu engkau melayani. Bukan di atas ini. Ini cuma sarana yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk keteraturan dalam jemaat Tuhan. Pelayanan yang sesungguhnya adalah engkau keluar dan menangkan banyak jiwa buat Tuhan. Saudara tahu orang Samaria? Udah 5 menit kurang. Saya pura-pura gak lihat aja deh. Tapi dipelototin sama Pastor Herbert. Perjamuan kudus. Poinnya dari imam dan orang Lewi adalah, saya catat saudara, berbicara tentang kebenaran tidak menjamin hati seseorang itu benar. Kamu khatam baca kitab suci tidak menjamin perubahan karakter. Aktif melayani tidak sama dengan mentaati firman Tuhan. Imam musik. Imam musik. Jadi jangan aktif melayani aja ya. Amin. Coba colek-colekan dulu imam musik. Tepuk tangan dulu buat imam musik kita yang keren. Amin. Amin. Aktif melayani. Belum tentu kita taatin firman Tuhan. Tadi firman bilang, kalau kamu mau hidup, lakukan. Amin.
Kalau kamu mau hidup, lakukan. Orang Samaria, kita udah tahu ceritanya. Dia all out. Orang Samaria adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Karena mereka menikah, orang Yahudi menikah dengan bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Lahirlah orang Samaria. Orang Samaria punya kitabnya sendiri, orang Yahudi punya kitabnya sendiri. Yang ditolong, yang dirampok ini adalah orang Yahudi, saudara. Dan orang Samaria adalah orang yang tidak disukai. Akan datang dalam hidupmu orang yang tidak disukai oleh engkau, tapi orang itulah yang akan menolong hidupmu. Engkau akan datang kepada orang-orang yang tidak menyukaimu, tapi engkaulah orang yang menolong mereka. Amin. Itu penginjilan. Waktu saya ada dengan penderita narkoba di rumah saya, udah meninggal anaknya, Bernard. Orang tuanya lepas tangan. Mereka bilang, Kak Kori terserah Kak Kori mau ngapain ini, tinggal aja di rumah. Oh, temennya Anton. Tinggal aja di rumah. Saya gak pernah lihat dia suntik di rumah, saudara. Ini penderita HIV. Tapi satu kali pulang pelayanan, dia suntik di kamar mandi saya, saudara. Aldo denger, udah ngorok kamar mandi. Dia bilang, Kak Kori dobrak pintunya. Dobrak, dia udah di bawah shower, udah geletak. Jarum suntik di tangan. Saya pernah temenin dia cari barang, Putau. Di belakang apa Ton itu namanya? Rumah sakit Pelni, rumah sakit Harapan Kita belakangnya. Dia cuma bilang gini sama saya, Kak, kakak tunggu ya, pokoknya aku bentar Kak, aku paling sekitar setengah jaman Kak, Kak Kori tunggu aja. Kak Kori tunggu, aku sekitar setengah jaman. Saya naik motor sama dia saudara, saya tunggu di belakang rumah sakit Pelni itu, rumah sakit Harapan Kita, setengah jam, sebentar lah ya, motor dipinggirin. Saudara tahu saya tunggu dia berapa jam? Saya nunggu dia 3 jam setengah, 3 jam sampai 3 jam setengah. Ya orang gila kali ya gak balik-balik ya. Gue mau pulang bawa motor, gue gak bisa bawa motor. Ya, gak balik-balik tuh bocah gitu ya. Gak balik-balik. 3 jam kemudian dia balik. Udah selesai Ben? Udah Kak. Cakep banget lo ya. Gue suruh nunggu 3,5 jam untuk lo pakai. Terus saudara tahu, itu orang dirampok. Saya cuma mau bilang gini, untuk kamu melayani, untuk kamu ada, untuk kamu jadi berkat, kamu mesti punya hubungan dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Baru kamu bisa menerima dan melayani sesama. Amin. Saudara mau pagi hari ini, saya gak punya waktu padahal masih banyak catatan khotbahnya loh. Tapi udah dilihatin sama Pastor Herbert, beneran nih masih banyak nih, masih 2 lembar, 3 lembar lagi nih. Ntar aja kalau udah kesempatan lagi ya diterusin ya. Orang Samaria, orang yang tidak disukai, tapi dia berani all out melayani orang ini. Dia keluarkan semua apa yang dia punya. Dia kasih semua apa yang dia punya. Dia bayarin semua apa yang dia punya. Dia berikan semua apa yang dia punya. Dia kasih semua apa yang dia punya. So pagi hari ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu, mari kita kasih hati kita buat Tuhan, dan Tuhanlah yang akan kerja dalam hidup kita, dan Tuhanlah yang akan melakukan apa yang dia kehendaki kita lakukan dalam hidup orang lain. Amin. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua saya, yang ketiga orang lain. Kasihi Tuhan, hormati dirimu, engkau akan menerima dan mengasihi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi satu lagu sebelum berjamuan kudus. Gak apa-apa lah, lamaan dikit hari ini ya. Jarang-jarang kan, lama.
Saudara, lagu ini lagu sederhana, lagu lama. Tapi air mata saya selalu jatuh kalau nyanyi lagu ini. Melayani, melayani lebih sungguh. So pagi hari ini sederhana yang saya sampaikan gak full loh ini. Catatan khotbah saya masih banyak, gak full. Tapi mari kita bawa hati kita sama Tuhan, Bapak Ibu. Jangan biarkan engkau keluar dari tempat ini tanpa keputusan ilahi yang kamu ambil. Ingat tadi, mengasihi Tuhan, menghargai diri kita, mengasihi sesama.